Menang lagi di GBLA, hat-trick juara makin nyata, Persib dan Bobotoh berpesta. Nah, begitulah gambaran klub kebanggaan kita semua. Khususnya Bobotoh salam dunia, siapa lagi kalau bukan Persib Bandung, yang mana baru saja berhasil mengamankan 3 poin penting di kandang pada pekan ke-31 BRI Super League. Menang 1 gol, ya cuma 1 gol, tapi dampaknya bisa menentukan langkah menuju juara. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung menang tipis atas tamunya PSIM Yogyakarta. Skor yang terlihat sederhana, tapi kalau kita bedah lebih dalam, ini adalah kemenangan yang penuh makna, penuh tekanan, penuh sinyal bahaya untuk rival terdekat mereka dan tentu membuat mimpi hat-trick juara semakin nyata. Pertanyaannya, apakah ini bisa jadi modal bagus Persib untuk tandang ke Jakarta? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Wow, 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 wow. Persib menang lagi, bos. Clean sheet lagi dan tetap tiris di puncak klasemen. Gimana bobotoh pertandingan tadi sore? Kalau menurut aku, pertandingan ini tidak berjalan dengan mudah. Bahkan Pangeran Biru tidak mendominasi permainan secara mutlak. Persib datang dengan ekspektasi tinggi, harus menang, harus meyakinkan seperti pertandingan sebelumnya ketika melakukan remontada gila di Lampung sana. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, teman-teman. Ini adalah laga yang menguji kedewasaan, kesabaran, dan kecerdikan taktik. Sementara itu, PSIM datang tanpa beban. Mereka tahu mereka bukan favorit. Dan justru itu membuat mereka bermain lebih lepas dan berani menyulitkan. Di babak pertama, Persib langsung mencoba mengambil kontrol permainan. Penguasaan bola tinggi, sirkulasi rapi, tapi ada satu masalah besar, minim penetrasi efektif. PSIM bermain sangat disiplin, blok pertahanan rapat, jarak antar lini sempit, dan transisi bertahan yang cepat. Ini membuat Persib Bandung seperti berputar di luar kotak tanpa benar-benar mengancam secara konsisten. Dan disinilah kita melihat sisi lain Maung Bandung musim ini. Mereka tidak panik. Mereka tetap sabar membangun serangan, mencoba berbagai variasi. Crossing dari sayap, percobaan tembakan jarak jauh, hingga kombinasi cepat di area sempit. Gol yang akhirnya tercipta di awal menit pertandingan lewat tandukan Matrikardi setelah menyambut tendangan bebas dari Tom Hai. Gol ini bukan dari permainan spektakuler, tapi dari momen yang dimaksimalkan dengan sempurna. Dan di level kompetisi tinggi itulah pembeda. Masuk babak kedua, pertandingan berubah menjadi lebih tegang. PSIM mulai berani keluar, mencoba mencuri gol penyeimbang. Dan ini momen paling krusial, teman-teman. Karena untuk pertama kalinya, Persib ditekan di kandang. Kenapa? Coba kita lihat, PSIM unggul ball position 53-47. Tapi mereka tidak banyak menghasilkan tembakan ke gawang. Hanya mampu melakukan sekali shoot on target, itu pun di babak pertama. Di sini ada beberapa catatan penting. Yang pertama, lini belakang Persib diuji dengan serangan langsung. Yang kedua, transisi bertahan jadi sangat menentukan. Dan yang ketiga, koordinasi antar pemain belakang menjadi kunci. Yang menariknya, Persib tidak membalas dengan bermain terbuka. Mereka justru memilih pendekatan yang lebih cerdas, mengontrol tempo, memperlambat ritme,
dan mematikan momentum lawan. Ini bukan permainan indah, ini permainan efektif. Dan inilah ciri khas tim yang tahu cara mengamankan kemenangan. Ada beberapa momen yang menentukan jalannya laga ini, teman-teman. Yang pertama, gol tunggal Persib Bandung. Datang di saat yang tepat. PSIM masih dalam fase disiplin penuh. Yang kedua, peluang PSIM yang gagal dimaksimalkan. Ini menunjukkan bahwa Persib memang memberi celah, tapi tidak cukup untuk dihukum. Yang ketiga, manajemen pertandingan di 15 menit akhir. Ini kelas. Persib tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi, ada kesimpulan besar, teman-teman. Persib menang bukan karena mereka jauh lebih dominan, tapi karena mereka lebih matang secara taktik dan mental. Dan beberapa poin pentingnya adalah mereka bisa menang tanpa harus bermain spektakuler. Mereka tahu cara menghadapi tim defensif, dan yang paling penting, mereka tidak kehilangan struktur saat ditekan. Menurut hematku teman-teman, ada beberapa hal yang benar-benar menonjol dari laga ini. Yang pertama, kedisiplinan lini tengah. Mereka bukan hanya mengatur serangan, tapi juga memutus alur permainan PSIM sejak menit awal. Yang kedua, efektivitas di depan gawang. Tidak banyak peluang terbuang, ini ciri khas tim juara. Yang ketiga, mentalitas. Bahkan saat unggul, Persib tidak menurunkan intensitas dan mereka ini bermain dengan cerdas. Sementara itu dari PSM Yogyakarta terlihat ada potensi memang, tapi kurang pengalaman dalam menghadapi tekanan besar dan kesulitan keluar dari pressing tinggi. Kemenangan 1-0 mungkin tidak dramatis. Banyak juga yang bilang 1-0 aja pun ya kan. Ingat, Persib tidak mencari 3 gol, tapi mencari 3 poin dan tetap kokoh di puncak klasemen liga. Kemenangan seperti inilah yang sering jadi penentu di akhir musim. Dengan hasil ini, Persib Bandung membawa kepercayaan diri yang tinggi, momentum, modal bagus, dan mental juara menuju laga tandang ke Jakarta. Laga El Clasico, laga super penting pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan kalau mereka bisa menang lagi di sana, wah, maka narasi hat-trick juara akan semakin sulit dibantah. 1 gol, 1 kemenangan, 1 langkah lebih dekat ke sejarah. Pertanyaannya sekarang untuk kalian Boboto, apakah ini cukup untuk menjaga konsistensi di laga berikutnya? Atau justru ini awal dari tekanan yang lebih besar? Kasih komentarnya barudak. Hatur nuhun, Persib salosna. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.